Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Cerita Horor Pendaki Hilang di Gunung Lawu. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Namaku Rian, dan aku suka sekali mendaki gunung. Ini hobiku, dan aku melakukannya bersama dua teman terbaikku, Aldi dan Bima. Kali ini, tujuan kami adalah Gunung Lawu, gunung legendaris yang katanya menyimpan banyak kisah mistis. Kami tidak terlalu memikirkannya. Yang ada di kepala kami hanya keindahan alam dan pengalaman seru yang menunggu. Kami sudah tiba di base camp Cemoro Sewu. Udara pagi terasa segar dan menusuk tulang, tapi matahari yang mulai meninggi memberi kehangatan. Setelah mengisi formulir pendakian dan mendapatkan pengarahan singkat dari petugas, kami bersiap-siap. Ransel besar sudah terpasang di punggung masing-masing, berisi logistik dan perlengkapan untuk 2 hari. Rasanya ringan karena semangat kami masih membara. Kami memulai langkah pertama dengan penuh tawa. Jalur awal di Cemoro Sewu ini lumayan landai dan didominasi oleh pepohonan pinus yang menjulang tinggi, menciptakan semacam kanopi alami yang melindungi kami dari terik matahari. Kami berjalan santai sambil bercanda, sesekali berhenti untuk mengambil foto pemandangan. Kami membahas banyak hal, dari gosip teman di kampus sampai rencana liburan selanjutnya. Pokoknya awal pendakian ini terasa sangat ceria dan damai. Sekitar pukul 11, kami sudah tiba di pos 1. Kami memutuskan istirahat sejenak, melepas lelah, dan meneguk air. Saat itu, kami bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga sedang beristirahat. Mereka tampak ramah dan berbagi cerita tentang pengalaman pendakian mereka sebelumnya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, tapi semangat kami tidak pernah luntur. Kami terus berjalan sambil bersenandung lagu-lagu yang sedang populer, seolah-olah kami sedang piknik. Bukan mendaki Gunung Angker. Tidak ada sedikit pun firasat buruk yang terlintas di pikiran kami. Padahal, petualangan yang tak terduga sudah menanti kami di depan. Perjalanan kami dari pos 1 ke pos 3, atau yang sering disebut Watu Gede, memakan waktu yang cukup lama. Tanjakan yang semakin curam membuat langkah kami melambat, tapi pemandangan di sekitar semakin menakjubkan. Saat kami tiba, matahari sudah hampir terbenam, memancarkan rona oranye kemerahan yang begitu dramatis di antara pepohonan. Jam menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore, kami segera mencari tempat yang rata untuk mendirikan tenda, karena hawa dingin mulai menyelimuti. Lokasi Watu Gede ini cukup luas, dikelilingi oleh bebatuan besar dan pohon-pohon yang rindang. Suasana di sini terasa tenang, tapi entah kenapa, ada aura mistis yang samar-samar terasa. Setelah tenda biru kami berhasil berdiri tegak, kami langsung mengeluarkan logistik. Aldi bertugas menyiapkan kompor portabel dan merebus air, sedangkan Bima mengeluarkan bahan-bahan untuk makan malam. Di tengah kesibukan itu, Bima tiba-tiba membuka obrolan yang membuat bulu kuduk kami merinding. Kalian tahu nggak? Katanya di atas sana, dekat puncak, ada tempat yang namanya Pasar Bubrah, ujarnya dengan suara pelan. Aku dan Aldi yang sedang mengaduk mie instan langsung menghentikan kegiatan. Pasar Bubrah itu katanya pasar gaib. Tempatnya makhluk-makhluk halus bertransaksi. Jangan-jangan kalau kita dengar suara gamelan di malam hari, itu tanda ada pasar lagi ramai. Lanjutnya dengan ekspresi serius, aku langsung memotong pembicaraannya. Sudah, jangan bahas yang aneh-aneh, Bim. Nanti malah kejadian beneran. Kataku sambil berusaha bersikap santai, padahal jantungku sudah berdebar. Aldi juga ikut menimpali. Iya, Bim. Anggap aja cerita-cerita itu cuma mitos buat nakut-nakutin pendaki. Kami bertiga akhirnya terdiam, hanya suara desisan kompor dan angin malam yang menemani. Obrolan tentang pasar gaib itu, seolah meninggalkan jejak, ketakutan di dalam pikiran kami, membuat suasana malam yang tadinya ceria berubah menjadi sedikit mencekam. Kami berusaha mengalihkan pikiran dengan menikmati mie instan hangat dan kopi, tapi bayangan tentang cerita Bima terus menghantui. Malam itu, kami memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa bangun pagi dan segera melanjutkan perjalanan ke puncak tanpa insiden apapun. Kami bangun pagi, sekitar pukul 5 pagi, dengan semangat baru. Setelah membereskan tenda dan sarapan ringan, kami mulai melangkah lagi sekitar pukul 6:30 pagi, berharap bisa sampai di puncak sebelum siang. Awalnya, cuaca sangat cerah. Langit biru membentang luas tanpa awan, dan pemandangan di sekitar kami sangat indah, seolah alam menyambut kami dengan senyumannya. Jalur menuju pos 4 memang cukup menantang, tapi pemandangan terbuka di sepanjang jalan membuat kami tidak terlalu merasakan lelah.
Kami bisa melihat deretan pegunungan lain yang tampak samar di kejauhan. Namun keindahan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9, saat kami sudah berjalan hampir 3 jam dari Watu Gede, tiba-tiba kabut tebal mulai turun. Awalnya hanya tipis, seperti uap air biasa, tapi dalam hitungan menit, kabut itu berubah menjadi sangat pekat. Jarak pandang kami langsung berkurang drastis, sampai-sampai kami hanya bisa melihat punggung teman yang ada di depan kami dengan samar. Aku yang berjalan di depan tidak bisa melihat Aldi yang ada di belakangku dengan jelas. Kok mendadak begini sih? Gumamku, mencoba mengalahkan suara angin yang mulai berhembus kencang. Aldi dan Bima juga merasakan hal yang sama. Kami memutuskan untuk berjalan lebih berdekatan. Tidak ingin ada yang terpisah. Hati-hati, jalannya licin, teriak Aldi. Aku hanya bisa mengangguk, fokus pada setiap langkah kakiku. Suasana yang tadinya ceria dan penuh tawa kini berubah total. Hawa dingin yang menyelimuti kami terasa lebih menusuk, dan keheningan di antara kami membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada lagi candaan, yang ada hanya kekhawatiran yang perlahan menyelimuti pikiran kami. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Kabut ini terasa berbeda, bukan seperti kabut alami biasa. Ini seperti kabut yang sengaja datang untuk menyembunyikan sesuatu. Kami terus berjalan perlahan di tengah kabut yang semakin pekat. Aku berada di posisi paling depan, berusaha memimpin jalan. Suara langkah kaki kami menjadi satu-satunya petunjuk bahwa kami masih bersama. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan Aldi dan Bima masih ada. Posisi kami sangat dekat, mungkin hanya berjarak 1 atau 2 meter. Tapi, anehnya, kabut itu seolah-olah menciptakan sekat. Aku bisa melihat siluet mereka, tapi tidak jelas. Sekitar pukul 10.30 aku merasa ada yang tidak beres. Langkah kakiku terasa hampa, seperti tidak ada lagi yang mengikutiku. Aku berhenti mendadak. Aldi, Bima, panggilku, tapi suaraku seolah ditelan oleh keheningan kabut. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan, dan sesekali suara daun kering yang jatuh. Aku berbalik, dan yang kulihat hanya dinding putih tebal. Siluet mereka sudah tidak ada. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku panik, mulai berteriak-teriak memanggil nama mereka. Aldi, Bima, kalian di mana? Suaraku terdengar serak dan putus asa. Aku coba berjalan mundur, berharap bisa menemukan jejak mereka, tapi tanah di belakangku terasa kosong. Aku merasa seperti berjalan di tempat yang sama terus-menerus. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian yang tadi kami lewati. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku sadar aku sendirian. Di tengah kabut yang begitu tebal ini, aku merasa seolah terisolasi dari dunia nyata. Keheningan yang mencekam membuat imajinasiku liar. Aku mulai berpikir, jangan-jangan mereka bersembunyi atau sudah berjalan terlalu jauh. Tapi rasanya tidak mungkin. Kami sangat berhati-hati untuk tidak berpisah. Aku yakin ada sesuatu yang aneh dengan kabut ini, sesuatu yang membuat kami terpisah secara misterius. Aku berdiri sendirian, terperangkap dalam kabut pekat yang tak berujung. Pukul 10.45, setelah beberapa menit berteriak memanggil nama Aldi dan Bima tanpa hasil, aku mulai pasrah. Rasa panik yang tadi meledak kini berganti menjadi ketakutan yang dingin. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan fokus pada satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Berjalan ke depan, berharap bisa menemukan jalur pendakian lagi. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara yang sangat samar. Awalnya, aku kira itu hanya ilusi, atau mungkin suara angin yang menipu. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas. Itu adalah suara orang-orang yang sedang berbicara, tapi bukan dalam bahasa yang aku kenal. Suaranya terdengar seperti bisikan, datang dari segala arah, seolah-olah ada kerumunan tak terlihat yang mengelilingiku. Bisikan itu terdengar ramai, tapi anehnya, tidak ada satupun bayangan manusia di dalam kabut itu. Aku berhenti melangkah, mencoba mendengarkan lebih saksama. Di antara bisikan-bisikan itu, aku juga mendengar suara tawa. Tawa yang melengking dan terdengar sangat menyeramkan. Tawa itu diikuti oleh suara gamelan yang begitu merdu, tapi di saat yang sama, terasa sangat memilukan. Suara gamelan itu bergema di seluruh area, membuatku merasa seperti sedang berada di tengah-tengah sebuah upacara gaib yang menakutkan. Aku sadar ini bukan halusinasi. Suara-suara ini terlalu nyata. Jantungku berdetak sangat kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Aku merasa ada banyak makhluk di sekitarku, tapi tak satu pun bisa kulihat. Aku yakin ini bukan pendaki lain. Aku teringat cerita Bima tentang pasar bubrah dan pasar gaibnya. Aku tidak tahu apakah aku berada di sana atau tidak, tapi suara-suara ini membuatku sangat yakin bahwa aku tidak sendirian di sini. Dan aku tahu mereka yang bersamaku bukanlah manusia. Aku harus lari. Aku tidak tahu kemana tujuanku, tapi yang jelas, aku harus pergi dari tempat ini. Ketakutan menyelimutiku.
Suara bisikan dan gamelan dari segala arah membuatku merasa seperti mangsa yang sedang dikepung. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11 siang, tapi suasana di sekitarku terasa seperti senja yang gelap. Aku memutuskan untuk tidak berdiam diri. Aku harus lari, sekencang-kencangnya, menjauh dari suara-suara aneh ini. Aku mulai berlari, tanpa peduli kemana arahnya. Yang penting aku menjauh dari sumber suara misterius itu. Di tengah larianku yang panik, aku tidak memperhatikan apapun, hanya fokus pada langkah, kaki dan mencoba menghindari bebatuan yang mungkin membuatku tersandung. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Aku menoleh ke kanan, dan di balik kabut yang pekat, aku melihat sebuah bayangan hitam. Sosok itu sangat tinggi dan kurus, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Bentuknya samar-samar, seperti sebuah figur yang terbuat dari kegelapan. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah hanya mengawasiku dari kejauhan. Aku tidak bisa melihat wajahnya atau detail lain apapun, tapi mataku menangkap aura yang sangat dingin dan jahat dari sosok itu. Aku yakin ia melihatku. Jantungku rasanya mau copot. Aku ketakutan setengah mati. Aku tidak berani berteriak, karena aku takut suaraku malah akan memancing lebih banyak lagi penghuni kabut ini. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, aku langsung memutar arah dan berlari lebih kencang. Aku tidak lagi peduli dengan jalur pendakian, atau kemana aku harus pergi. Yang ada di pikiranku hanya satu, menjauh dari sosok bayangan itu. Aku terus berlari, sampai kakiku tersandung akar pohon yang besar. Tubuhku terempas ke tanah, ranselku terlepas, dan kepalaku membentur batu. Rasa sakit menjalar, dan pandanganku mulai kabur. Sebelum kesadaranku hilang, aku melihat ke langit. Kabut masih ada, tapi samar-samar. Aku bisa melihat sedikit cahaya matahari menembus celahnya. Namun aku sudah terlalu lelah dan kesakitan. Semua menjadi gelap. Kepalaku terasa sangat pusing, dan rasa sakit menusuk saat aku mencoba membuka mata. Yang pertama kali kurasakan adalah dinginnya batu di bawah punggungku. Perlahan, penglihatanku kembali pulih. Aku menyadari kabut yang tadinya tebal sudah tidak ada. Di sekelilingku, langit sudah terang, tapi suasana di sini sangat aneh. Matahari bersinar, tapi cahayanya terasa redup dan tidak memberi kehangatan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2 siang, tapi aku merasa seperti sudah pingsan berjam-jam. Aku berada di sebuah tanah lapang yang dipenuhi oleh bebatuan besar dan kecil, seolah-olah aku baru saja jatuh di tengah-tengah hamparan batu. Tapi yang membuatku merinding adalah kerumunan orang yang berlalu lalang di sekitarku. Mereka semua berpakaian kuno, seperti pakaian orang Jawa di zaman dulu. Tidak ada yang menoleh ke arahku atau menyadari kehadiranku. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, dan mereka semua diam. Tidak ada suara percakapan, hanya keheningan yang mencekam. Kemudian mataku tertuju pada sebuah area yang terlihat seperti pasar. Beberapa orang berdiri di belakang tumpukan barang dagangan yang aneh-aneh. Ada yang menjual bunga-bunga kering berwarna hitam, ada yang menjual benda-benda antik yang terlihat menyeramkan, dan ada pula yang hanya duduk diam sambil memegang wadah, berisi sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Suasana di tempat ini sangat berbeda dengan pasar pada umumnya. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada keramaian, hanya keheningan yang mematikan. Aku tahu, aku sudah tidak berada di jalur pendakian biasa. Pemandangan ini, keheningan yang aneh, dan orang-orang berpakaian kuno itu, membuatku langsung teringat cerita Bima. Ini adalah Pasar Bubrah, sebuah tempat yang hanya ada dalam mitos dan cerita-cerita seram pendaki. Aku berusaha untuk tidak membuat suara, takut menarik perhatian mereka. Aku sangat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku terasa lemas, dan aku hanya bisa pasrah, berharap ada keajaiban yang bisa membawaku keluar dari tempat ini. Aku hanya bisa terdiam, duduk di antara bebatuan yang dingin, menyaksikan pasar gaib itu beroperasi dalam keheningan yang menakutkan. Tidak ada yang menoleh atau berinteraksi denganku, seolah aku adalah hantu di antara mereka. Ketakutan itu perlahan digantikan oleh rasa putus asa. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Waktu terus berjalan, tapi di tempat ini, waktu terasa berhenti. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara yang sangat familiar. Bukan bisikan atau gamelan, melainkan suara manusia yang sedang berteriak, "Rian, Rian." Suara itu terdengar jauh, tapi jelas sekali. Itu suara Bima dan Aldi. Jantungku langsung berdebar kencang, kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa lemas. Aku memaksakan diri untuk melambaikan tangan, berharap mereka bisa melihatku. Aku melihat dua sosok yang kukenal berlari ke arahku, menembus kerumunan orang-orang berpakaian kuno itu. Anehnya, saat Bima dan Aldi mendekat, kerumunan di Pasar Bubrah itu seolah-olah menghilang begitu saja,
lenyap di telan udara. Tempat yang tadinya ramai dengan aktivitas gaib, kini kembali menjadi tanah lapang yang dipenuhi bebatuan. Bima dan Aldi langsung memelukku. Wajah mereka terlihat sangat khawatir dan lega. "Ya ampun Rian, kami cari kamu dari semalam. Kami kira kamu kenapa-napa," kata Bima. Suaranya bergetar. "Kami sampai di puncak dan sudah mau turun lagi, tapi kami malah menemukan kamu di sini, pingsan," tambah Aldi. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong, mencoba mencerna semua kejadian yang baru saja kualami. Mereka bercerita bahwa setelah aku terpisah, kabut itu tiba-tiba hilang. Mereka sudah berteriak-teriak memanggil namaku, tapi tidak ada jawaban. Karena waktu sudah terlalu sore, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dan beristirahat di sana, berharap aku sudah berada di atas. Namun saat mereka turun, mereka malah menemukan aku di tengah pasar bubrah ini dalam keadaan pingsan. Aku hanya bisa mengangguk, masih tidak percaya bahwa aku berhasil keluar dari mimpi buruk itu. Kejadian ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Aku tidak akan pernah melupakan suara-suara aneh, bayangan hitam, dan keheningan di pasar gaib itu. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa ada hal-hal di luar nalar yang benar-benar ada. Setelah Rian ditemukan pingsan di pasar bubrah, mereka bertiga akhirnya berhasil turun dari Gunung Lawu dengan selamat. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi Rian. Dia tidak bisa melupakan suara-suara bisikan, gamelan, dan sosok bayangan hitam yang dilihatnya di dalam kabut. Setiap kali Rian mencoba tidur, dia dihantui oleh mimpi buruk tentang kabut tebal yang menelannya, suara-suara aneh yang memanggil namanya, dan kerumunan orang-orang berpakaian kuno di pasar gaib. Dia menjadi sangat sensitif terhadap kabut. Jika melihat kabut tipis di jalanan, dia langsung merasa panik dan cemas. Bima dan Aldi mencoba meyakinkan Rian bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan ekstrim. Namun Rian tahu apa yang dia alami adalah nyata. Dia bahkan sempat mencari informasi tentang pasar bubrah dan menemukan banyak cerita serupa dari pendaki lain yang juga mengalami kejadian aneh di sana. Suatu hari Rian memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu, kali ini bukan untuk mendaki, melainkan untuk mencari jawaban. Dia ingin tahu kenapa dia yang dipilih untuk mengalami hal itu. Dengan ditemani seorang juru kunci gunung, Rian kembali ke lokasi di mana ia pingsan. Juru kunci menjelaskan bahwa di sana terdapat dimensi lain yang bisa terbuka sewaktu-waktu. Mereka yang ada di sana tertarik dengan energi pendaki yang sedang lelah atau putus asa. Juru kunci tersebut melakukan ritual kecil di tempat itu untuk menutup energi Rian agar ia tidak lagi diganggu. Setelah ritual selesai, Rian merasa lebih tenang. Meskipun kenangan mengerikan itu tidak bisa hilang, ia tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk. Kini Rian masih mendaki gunung, tapi tidak lagi di Gunung Lawu. Pengalaman itu membuatnya lebih menghormati alam dan percaya bahwa ada hal-hal di luar nalar yang harus diwaspadai. Ia juga memutuskan untuk membagikan ceritanya sebagai peringatan bagi pendaki lain, agar selalu berhati-hati dan tidak meremehkan mitos yang ada.